Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian atau adjustment. Nah, di sini adalah contoh soalnya. Di sini adalah tabel dari neraca saldo. Neraca saldo ini. Ini adalah neraca saldo. Ingat ya, siklus akuntansi dimulai dari identifikasi bukti transaksi, jurnal, buku besar, dan sampai ke neraca saldo. Sesudah neraca saldo kita harus membuat ayat jurnal penyesuaian atau adjustment. Nah, ini adalah contohnya adalah PT Dora Helisa mempunyai neraca saldo per 31 Maret 2019. Sedangkan di sini adalah data penyesuaian untuk bulan Maret 2019. Nah, perlu kalian ingat, perlu kalian ketahui dan kalian pahami bahwa bulan dan tahun itu harus kalian pahami karena ini menentukan dalam perhitungan penyesuaiannya. Lanjut kita ke perhitungan yang pertama. Penyesuaian yang pertama yaitu perlengkapan yang masih tersisa sebesar Rp3.500.000. Perlengkapan yang tersisa, ya. Perlengkapan yang tersisa. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian akun perlengkapan itu jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Nah, nilai yang di sini berapa nilainya? Ini nilai yang terpakai, nilai perlengkapan yang terpakai. Ingat, di sini ini perlengkapan awalnya 3.850.000. Sedangkan sisanya ini awal Maret ya, sedangkan sisanya pada 31 Maret sisa perlengkapan itu Rp3.500.000. Nah, di sini berarti yang terpakai yang awal dikurangi yang tersisa. Yang tersisanya 35. Berarti yang terpakai itu Rp350.000. 385 dikurangi 3.500. Jadi 350. Ini sama 350. Sudah kita analisis penyesuaian yang pertama, kita pindahkan ke tabel jurnal penyesuaian. Nah, ini adalah tabel jurnal penyesuaian. Atau ayat jurnal penyesuaian. PT Dora Helisa jurnal penyesuaian atau AJP 31 Maret 2019. Nah, kita pindahkan yang penyesuaian yang pertama. Tanggalnya karena ini adalah penyesuaian itu dibuat akhir bulan, setiap akhir bulan sebelum membuat laporan keuangan, jadi tanggalnya tanggal akhir bulan, tanggal 31. Jurnalnya tadi adalah yang pertama, beban perlengkapan pada perlengkapan 350. Beban perlengkapan pada perlengkapan Rp350.000.
Referensi diisi dengan kode akun. Kita lihat kode akun beban perlengkapan. Beban perlengkapannya belum ada, jadi kita lanjutkan yang kode yang selanjutnya, yaitu 5105. Perlengkapan kita lihat di sini kodenya, kode perlengkapan 1103. Selesai kita masukkan penyesuaian yang pertama. Kita lanjutkan penyesuaian yang kedua. Ini kita hapus. Ada biaya asuransi dibayar di muka. Ini asuransi dibayar di muka ini dibayarkan tanggal 2 Maret 2019. Nah, di sini kita lihat di sini asuransi dibayar di mukanya 1.200.000 untuk 1 tahun ya. 1 tahun ini kurang soalnya. Dibayarkan tanggal 2 Maret 2019 untuk 1 tahun. Nah, ini 1.200.000 ini adalah untuk 1 tahun. Ingat ya, kalau dia dicatat dengan metode neraca, berarti jurnal penyesuaiannya. Nah, kalau pembayaran asuransi ini dicatat dengan metode neraca, ini dicatat dengan metode neraca ini ya. Berarti jurnal penyesuaiannya beban asuransi ada asuransi dibayar di muka. Ingat ya, kalau jurnal umumnya menggunakan metode neraca, berarti jurnal penyesuaiannya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nilai di sini, nilainya itu nilai yang sudah kadaluarsa atau nilai yang sudah jatuh tempo atau nilai yang sudah terpakai. Nah, kita lihat lagi di sini penyesuaiannya. Ini dibayarkan tanggal 2 Maret 2019. Sedangkan 31 Maret kita harus membuat penyesuaian. Berarti yang terpakai itu baru 1 bulan. Nah, nilainya 1.200.000, 1.200.000 ini untuk 1 tahun. Berarti 1 bulannya itu 100.000 rupiah. Sedangkan di sini baru terpakai 1 bulan atau yang kadaluarsa 1 bulan atau yang jatuh tempo 1 bulan. Jadi di sini nilainya 100.000 rupiah. Ini selesai tanggal 2. Tanggal 2 sudah selesai kita analisis. Beban asuransi pada asuransi dibayar di muka 100.000 rupiah. 31. Pada asuransi dibayar di muka nilainya 100.000. 100.000. Yang kosong kita kasih strip, artinya tidak ada transaksi. Referensi diisi dengan kode akun. Beban asuransi kita lihat di soal. Ini tidak ada, kita lanjutkan. 5105 sudah ada, 5106. Asuransi dibayar di muka 104. Selesai, kita lanjutkan lagi penyesuaian selanjutnya. Yang ketiga, beban depresiasi bulan Maret untuk peralatan sebesar 200.000 rupiah.
Nah, ini depresiasi, ini sama saja artinya dengan penyusutan ya. Beban depresiasi sama dengan beban penyusutan. Ingat, semua harta tetap itu harus dibuatkan penyusutan kecuali tanah. Nah, di sini harta tetapnya cuma ada satu, yaitu peralatan. Nah, karena di sini sudah ditentukan yaitu bahwa peralatan disusutkan sebesar 200.000 per bulan. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung berapa penyusutan per bulan karena di sini sudah ditentukan. Jadi untuk yang ketiga, jurnal penyesuaiannya itu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, nilainya di sini karena ini sudah ditentukan, jadi kita langsung tulis 200.000. Nah, ini jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Ini akumulasi, akun akumulasi, ini masuk ke kelompok harta ya, masuk ke kelompok harta dengan saldo normalnya ada di sebelah kredit. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Atau boleh beban depresiasi peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan. Sama ya. Depresiasi dengan penyusutan itu sama. Ini kita pindahkan ke tabel ayat jurnal penyesuaian. Ini kodenya kita buat referensinya, kode referensi. Beban penyusutan tidak ada, kita lanjutkan. 5107. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan ini masuk ke kelompok harta, tepatnya harta tetap ya. Harta tetapnya kita lanjutkan 1203 berarti 1203. Selesai, kita lanjutkan lagi penyesuaian yang selanjutnya. Hapus ini. Yang keempat ini kita mengakui utang gaji yang belum dibayarkan kepada pegawai sebesar 2 juta. Nah, ini salah satu contoh penyesuaian beban yang masih harus dibayar. Contohnya adalah utang gaji ya. Ini langsung saja kita buat di sini. Beban gaji ada utang gaji. Beban gaji pada utang gaji sebesar 2 juta. Beban gaji pada utang gaji sebesar 2 juta. Nah, kalau itu yang dibayar itu telepon, artinya belum dibayarkan teleponnya, kalian buat beban telepon pada utang telepon. Nah, kalau yang dibayarkan itu listrik, belum dibayarkan listriknya, masih nunggak, itu berarti beban listrik pada utang listrik ya. Nah, untuk yang ini utang gaji, di sini untuk akun utang gaji boleh kalian buat
utang beban boleh. Kalau beban dibayar di mukanya atau beban yang masih harus dibayarnya itu banyak, ya, lebih dari satu, boleh utang beban. Dan di sini beban gaji pada utang gaji. Tindakan 431 beban gaji pada utang gaji 2 juta. Ini kita kasih kode beban gaji. Kita lanjutkan yang kita lihat di sini. Tidak beban gaji, tidak ada, yang adanya beban upah, ya. Kita bedakan saja, kita bedakan antara upah dan gaji. Berarti ini kita buat 5108. Ini 5107, yang berarti ini 5108. Kemudian utang gaji kita lihat di sini. Soal tidak ada utang gaji, berarti kita masukkan juga 21 2101 2102 2103. Ini jurnal penyesuaiannya sudah semua kita buat. Ini sudah semua kita buat. Kemudian kita jumlahkan, biasa kita jumlahkan. Jumlahnya 2.660. Ini adalah jumlah akhir dari jurnal penyesuaian. Nah, cukup sekian untuk cara membuat jurnal penyesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.